satu idealisme yang ini kan. Terus kemudian kita juga ada komersilnya dong, Ada, maksudnya. pasti. Jadi yang mau datang, walaupun mereka bawa uang a bunch of money gitu banyak, tapi kalau memang kualitasnya di bawah standarnya WPM yang WPM tentukan, itu ditolak atau pikir-pikir dulu deh gitu. Itu sangat Menggelitik kan? Bukan menggelitik. Tidak ada parameter yang pasti. Artinya gini. Berarti tidak akan ditolak, walaupun Tergantung. dia biasa pas-pasan atau nyanyi itu mesti diangkat-angkat gitu loh maksudnya. Begini. Sekarang kan secara elektronik digital kan gampang. Ya, betul. Tapi kan agak gimana ya di telinga ya. Maksudnya gini lah, enggak. It's okay gitu ya, bisa saja. Dunia entertainment ini kan nggak hanya nyanyi. Gitu. Untuk kondisi yang seperti itu kan nanti kita lihat dong, apakah mungkin dia bagus di film, mungkin dia bagus di fashion. Jadi berarti tetap diterima intinya. Diterima lah. Siapa yang kalau gini, ada potensi yang bisa kita gali gitu ya. Keseni itu kan tidak hanya menyanyi toh, gitu. Seni itu kan banyak. Tapi what happen kalau dia memang mau nge-record datang ke manajemen WPM ini, terus memang mau nyanyi, sedangkan suaranya itu masih ya gitu deh gitu ya. Oke. Tapi kan karena dia membawa sekepok gitu kan, dengan willing to pay dengan standarnya WPM, ayo ininya gimana ini biar nanti orang-orang yang melihat video ini kan mereka feel free gitu, mau inilah perusahaan manajemen yang begini. Sebenarnya tidak ada orang yang tidak bisa nyanyi selama mau belajar. Oke. Jadi yang seperti itu mungkin perlu ada sedikit kejujuran nih ya, dari ada keterbukaan dari yang si artis ini, bahwa ada masukan dari manajemen. Oke, lo harus ambil les vokal misalnya ya, nyanyimu oke, tapi ada sedikit yang harus di upgrade gitu kan, les vokal. Oke, harus menurunkan berat badan misalnya sedikit gitu ya. Seperti itulah, kayak gitu kan ada di dalam kriteria yang kita WPM bikin. Kebijakan yang dibuat gitu. Ya. Nah, selama dia bisa menerima itu, kenapa enggak? Karena nggak ada yang nggak bisa kalau orang mau belajar. Tapi kalau hanya mau sekedar record, hanya untuk happy, untuk kepuasan diri gitu, nggak apa-apa juga gitu. Nggak apa-apa juga. Diterima aja. Diterima pokoknya. Tapi don't expect more gitu loh. Maksudnya kalau terus misalnya kau kepengen ikut manggung, kau kepengen menjadi terkenal, then you have to follow. Harus belajar untuk mengupgrade diri supaya bisa dibawa kepada panggung-panggung besar gitu. Tapi kalau hanya memang mau record untuk diri sendiri, dinikmati diri sendiri, silakan aja, gak ada masalah. Nah kalau WPM ini kan baru kan, maksudnya baru bagus sih, maksudnya kebijakannya segala macam, pokoknya buka untuk siapa aja, di mana aja, dari mana aja gitu kan, selama kriteria atau standarnya itu sesuai dengan yang WPM buat. Nah dalam hal ya kalau ini masuk ke komersial ya, masuk ke bisnis, ini kan akhirnya larinya ke komersial kan, nggak cuman idealisme yang ya mutiara enggak dong, itu kan enggak juga gitu. Jadi 50%-nya itulah. Kalau komersial itu kan ada rencana tahunan. Rekrutmen itu kalau kita menunggu ya kan, itu kan juga belum tentu ada yang datang dan takut karena gila lu syaratnya gitu. Nah bagaimana kita membuka diri bahwa WPM itu begini loh dan begitu loh gitu loh, dan welcome, dan saya bilangnya the future management gitu ya, yang mana beda dari yang lainnya. Karena kan banyak sekali manajemen yang ya adalah gue manajemen nih. Ini manajemen beda dengan manajer kan ya? Atau beda kan? Beda. Karena selama ini kan yang kita tahu ya lu ke manajemen gue aja, nggak taunya manajernya. Nah apa bedanya manajemen dengan manajer? Manajer itu lebih personal, dan biasanya orang dekat ya, orang dekat. Oke, artis ini dia alergi makan inilah gitu kan, terus dia tidak bagus dengan warna inilah, itu manajer ya yang lebih tahu. Kalau ke manajemen lebih ke pengelolaan, lebih kepada pengelolaannya. Bahasa Indonesianya pengelolaan. Pengelolaan, iya, lebih kepada mengelola
si Yang artis ngatur. dengan event, dengan Producer klien, atau produser, dengan endorser, segala macam kayak lah gitu-gitu. gitu. Lebih pada pengaturan itu. Tapi kalau manajer lebih detail dan biasanya attach banget kan, nempel banget gitu. Jadi kalau manajer itu misalnya manajemen itu bisa bilang ini ke manajernya, berarti ya jangan lupa wardrobe-nya, jangan lupa Yes. ininya, itu tuh adalah tugasnya manajer. Berarti itu memang sebenarnya dua yang berbeda ya. Dua itu hal yang dua berbeda ya. institusi kalau apa ya. Manajemen ini lebih kepada sebuah pekerjaan pengelolaan itu. Manajer itu lebih personal, lebih apa ya? Ya gitu deh. Oke. Jadi manajer ini akan jadi jembatan antara si artis dengan kebutuhan si artis dengan kebutuhan event, pemilik event. Itu kan ada di tangan manajemen ya. Sedangkan artis sendiri itu ada di tangan manajernya. Jadi kita yang menjembatani supaya semuanya deal lancar. Oke. Tapi nggak apa-apa juga kan bahwa WPM itu juga bisa diangkat menjadi manajernya atau nggak mau? Atau tetap dengan stick? Bisa juga. Bisa. Jadi bisa sebagai manajernya, bisa juga sebagai manajemennya. Ini dua hal yang berbeda ya. Karena ada artis yang kita manajerin juga. Oke. Udah berjalan. Manajer itu harus cari ini nggak ya? Cari gig nggak ya? Harusnya sih. Kalau manajer. Jadi gig itu bisa dari artisnya sendiri, manajer juga bisa. Sebenarnya manajemen tinggal teriak ya kan untuk menyediain gig. Tapi manajemen bikin pun juga nggak masalah gitu ya. Semakin banyak semakin bagus. Berarti manajemen itu tidak harus atau tidak punya tanggung jawab, kewajiban untuk mencari gig untuk artisnya. Maksudnya ini dalam hal-hal manajemennya ya, secara teori lah intinya gitu. Tapi kalau misalnya ada yang mendapatkan kan manajemen tadi makanya kita baca ya, manajemen agent gitu kan. Agent itu kan yang tugasnya mencari. Ada beberapa tergantung posisinya ya. Jadi kalau misalnya gini, artis ini sedang melakukan sebuah kegiatan di luar, ya kan? Les vokal misalnya ya, lagi les vokal, kemudian di take video untuk dibikin gig gitu ya oleh si manajer, then it's okay. Pada saat ada event besar, manajemen membuat gig dari event itu untuk si artis, itu juga nggak ada masalah. Jadi kita nggak memisahkan ya. WPM tidak membuat garis batas. Oh ini tugas saya, ini tugas kamu, nggak ada seperti itu. Ya, kita masih bersama saat ini. Jadi oke. Jadi dengan kata lain kita saling mendukung ya. Saling mendukung ya untuk sementara ini. Untuk sementara ini atau untuk selanjutnya nanti? Karena semoga. ini beda loh. Enggak ya. Beda betul itu beda banget. Jangan nanti salah kita mislead. Yes. Gitu bahwa WPM ini mislead dalam mencari gig ini segala macam. Apakah khusus untuk artis-artis yang dibina atau artis-artis di bawah WPM, atau bisa juga artis di luar itu, di luar WPM? Pembuat event, kebutuhan pembuat event lah. Kalau pembuat event, kebutuhan pembuat event itu ada di dalam manajemen, tentu kita prioritinya ke dalam manajemen. Kalau nggak ada, kita cari keluar. Karena berarti ada potensi seperti itu ya. Siapa tahu aja ada di luar sana yang independen, nggak ada manajer. Mungkin manajer ada tapi nggak ada manajemen. Kemudian datang, oh ini mau daftar dong, menjadi itu. Bisa seperti itu, atau antara manajemen dengan manajemen kita bicara. Oke. Jadi semuanya potensi itu bisa kita nggak mengkotakkan itulah ya. Karena kalau sekarang ditanya terus kita membuat kotak, ini dunia industri kreativitas itu kan bergerak terus ya. Selalu ada adjustment, selalu ada toleransi, ada flexibility yang diminta di sana di sini. Jadi aku nggak mau mengkotakkan lah gitu. Yang jelas yang ada dalam kotak adalah segmen yang kita cari itu gitu. Brand untuk artis, karena di sini kita menyangkut ada label juga ya yang harus kita jaga kan gitu. Jadi ini yang memang betul kita menjaga. Tapi untuk sisi-sisi lainnya itu dengan adanya idealisme yang kita pegang, itu selalu ada flexibility yang kalau memang dibutuhkan, then let's talk gitu. Jadi kita open untuk itu. Nah kalau misalnya sekarang dengan
artis yang udah ada nih, itu planningnya seperti apa? Dibuat planning nggak untuk 1 tahun ke depan? Ini contoh aja 1 tahun ke depan. Sebenarnya kalau dari artis yang udah ada ini ya, saya jawab yang terakhir dulu ya. Dari milestone itu sebenarnya sudah kelihatan. Tapi aku nggak bisa ngomong dong di sini ya. Maksudnya si ini akan begini, ini akan begini, itu sebenarnya sudah terlihat gitu ya. Secara garis besarnya aja sih. Kalau dari artis yang sudah ada, itu jelas mereka lagi mempersiapkan single-single keduanya. Untuk beberapa artis justru mungkin mau bikin extended play, ya mau bikin EP gitu. Saat ini dalam proses persiapan. Di samping itu mereka dalam proses adjustment dengan kegiatan rutinnya, ya kan? Dengan sekolah dan sebagainya, itu masih ada adjustment lah di situ. Ada adjustment sambil kita recording dan sebagainya. Untuk mencapai milestone ini sebenarnya gimana ya? Sebenarnya nggak apa-apa dong, maksudnya ini kan satu alat promosi dari WPM, sehingga tahu bahwa masuk dari WPM itu 1 tahun kemudian akan begini, 2 tahun kemudian akan begini. Ini contoh aja ya. Grand plan. Kalau kita bicara grand plan, tentunya kepingin artis-artis ini bisa sampai di titik tertinggi ya dari mereka, dengan kemampuan yang dimiliki saat ini dengan artis-artis yang ada di bawah WPM itu nggak hanya sekedar menyanyi pun mereka ada something special gitu yang tentu kita harus up terus ya, ciri khasnya. Yes, harus diangkat, harus dikenalkan kepada publik, promosi. Ada sesuatu yang membuat mereka itu berbeda. Ada satu kelebihan yang tidak hanya sekedar menyanyi, yang itu harus kita angkat. Tentunya harapannya kelebihan ini itu bisa membawa mereka ke titik tertinggi. Ada sebuah kebanggaan tersendiri gitu ya. Kalau dari manajemen tuh kayak kemarin misalnya, mereka bisa nyanyi di Freedom Jazz Festival. Opening act gitu ya, dapat panggung khusus dan mereka bernyanyi dan itu positif ininya vibes-nya positif, kemudian komen dari mereka yang hadir waktu itu juga semuanya baik gitu. Itu entah ya, tapi gue tuh seneng gitu dengar mereka berhasil gitu aja, seneng gitu kan. Dan mereka sendiri juga ada suatu seperti dibakar gitu, ada semangat baru dari situ, ada spiritnya, yes, gitu. Nah dari situ pasti kepingin yang lebih dengan bertemunya ya, seperti kemarin itu kan mereka ketemu, mereka bicara, mereka ngobrol. WP manajemen ini sangat menjaga kekeluargaan ini ya, supaya mereka bonding dengan baik. Itu ternyata itu benar-benar saling support. Jadi sesama artis sendiri. Itu mereka sesama artis yang dibina itu betul-betul mereka saling support. Menjadi karena kenapa? Karena mereka menyadari masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing. Jadi tidak ada kompetisi di situ. Jadi suatu saat nanti misalnya ada kebutuhan yang seperti ini dan saya akan bawa artis A, kebutuhan yang lain akan membawa artis B, tidak ada kenapa bukan gue gitu ya. Nggak ada. Karena semua menyadari kelebihannya masing-masing. Dan itu aku ngelihatnya itu bagus banget gitu ya. Mereka bonding seperti itu, mereka akan bisa naik bersama karena mereka akan support. Saling support gitu. Berarti itu salah satu kekuatannya WPM lah. Ya. Untuk untuk bisa di-consider oleh ya, ini kan kalau dibilang newbie itu kan berarti kan orang tua yang akan melihat ini. Betul. Oh, ini anak gua yang baru umur 5 tahun boleh nih, bisa nih gitu kan, di manage gitu kan. Udah mampu nih gitu. Walaupun nanti pada dalam hal rekrutmen itu akan di screening juga kan, di screening ulang, masuk nggak sih ini dengan WPM punya standar gitu kan. Karena kalau menyanyi dia harus minimal bisa nyanyi. Tidak-tidaknya bisa nyanyi di live gitu kan, nggak cuma nyanyi. Kan ada juga yang albumnya atau singlenya udah naik, udah di Spotify atau di mana segala macam, tapi ternyata pada saat disuruh live nggak bisa nyanyi. Itu kan banyak nggak sih, nggak ya? Banyak sekali. Pakai banget ya. Banyak sekali yang seperti itu. Ya ada satu kelebihannya berarti WPM itu betul-betul men-screening orang yang bakat-bakat muda yang memang berbakat lah untuk masuk di industri
yang sudah siap berarti dianya. Ya. Jadi dirinya sendiri sudah siap, ya kan? Sudah ada apa kalau siap? Sudah ada fondasi yang kuat lah. Betul. Ya. Dan dia sudah punya passion. Dengan dia kecintaan dia terhadap seni, ya, seni suara, seni musik dan sebagainya. Itu akan jauh lebih mudah untuk bukan sekedar memanage, tapi membakar passionnya itu menjadi lebih besar lagi gitu. Itu akan jauh lebih mudah. Iya, ada satu hal juga sih dalam hal ini kan ada beberapa artis lah yang itu yang datang gitu ya, misalnya nge-record segala macam, oh ya minta tolong dipromosiin gitu kan, terus kemudian inget gak yang kita bicara bahwa oh ya nanti kita hubungin kita kita strategic alliances dengan RRI gitu, Radio RRI gitu kan. Yang mereka tidak melihat adalah RRI itu mempunyai networking seluruh Indonesia dan tidak dalam hal provinsi aja kan. Betul. Kabupaten. Betul. Malah lebih kecil lagi. Jadi kalau provinsinya ada 30 berarti sekarang 38, 39 misalnya gitu, dia ada di 50 atau 70-an channel tuh seluruh Indonesia. Betul nggak sih? Itu betul banget. Karena kan artisku yang awal, yang 3 itu kan semua dari daerah. Mereka nggak dengerin radio Jakarta, Radio RRI ya. RRI begitu. Nah kemarin waktu ada kesempatan untuk sempat interview juga dengan RRI, ya keluarganya standby, semuanya dengerin, betul, dengerin gitu. Jadi RRI justru yang paling luas jangkauannya. Kalau kita dengan radio daerah, apakah Jakarta kah, apakah Surabaya, lokal gitu, radio lokal kan hanya terbatas. Tapi kalau kita bicara RRI, iya sih, nggak ada yang bukannya unlimited, tapi RRI justru juga punya kolaborasi dengan di luar RRI Asia ya. Jadi pada saat 3 orang member dari komunitas ini live interview dengan dua live interview dengan RRI, itu dari komunitas pun dari ujung Sumatera sampai Papua bisa dengar kan. Wow. Itu udah yang terbaik. Ya itu kan ini ya nggak mainstream banget ya, orang-orang bilang ngapain RRI gitu, ternyata tidak seperti Salah. itu. Salah. Di nggak industri salah sih, mungkin opsinya mereka. Bukan di industri ini itu kalau mau menyebar cepat itu justru kendaraannya adalah RRI. Kalau mau menyebar cepat ke seluruh Indonesia. Tapi kalau memang kita punya segmen tertentu ya, memang hanya untuk di kota-kota besar misalnya, ya mungkin kita bisa pilih lah radio-radio kota besar gitu. Ya itu optional pilihan. Dalam hal merekrut newbie atau merekrut talent ini ya, dalam hal talent squad ada beberapa dasar yang bisa dikasih tahu nggak, mereka bisa masuknya seperti apa yang dilihat sebenarnya dari mereka, apa yang WPM lihat dari mereka. Jadi ada dari WPM sendiri itu ada kriteria awal ya, untuk artis-artis baru, calon-calon artis yang kepingin bergabung di bawah manajemen WP manajemen, tentu dengan harapannya mungkin ada endorse gitu ya, mungkin sekian persen, itu semua bisa didiskusikan. Tapi ada 5 hal yang akan menjadi standar verifikasi dari kita ya. Jadi bakat, BAKAT. Yang pertama pasti bakat dong. Kalau nggak punya bakat ya susah ya. Kalau mau jadi artis, jadi penyanyi tapi nggak bisa nyanyi, ini udah jelas sulit ya. Bakat itu nanti akan diverifikasi oleh kami dari WPM. Kemudian A, ya kan, BA, attitude. Itu penting banget. Ini penting sekali. Jadi bagaimana dia menghormati orang lain, bagaimana dia sopan, santun, baiklah gitu ya. Saling respect. Betul, karena image itu kan penting sekali. Bagaimana kita mau up seseorang yang image-nya itu, attitude-nya tidak enak dilihat gitu ya, seperti itu. Kemudian K itu adalah kerendahan hati. Kerendahan hati, mau belajar, mau menerima masukan, ini yang penting. Iya, itu yang penting banget. Aduh. Ya kan?
kamu bisa nyanyi tapi masih kurang sedikit. Nggak ada arogansinya gitu ya. Belajar ya. Masih baru aja ada arogan. Nah, banyak kan yang seperti itu kan. Yuk belajar. Rekomendasi misalnya mau belajar di mana dia boleh tanya atau dia mau cari sendiri silakan gitu. Tapi kerendahan hati itu penting. Harus bisa menerima masukan, ya kan? Kemudian yang kedua itu apa adanya. Jujur, nggak usah jaim, kau tuh masih artis baru gitu ya. Tidak usah yang aneh-aneh lah dulu, nggak usah yang seperti apa adanya aja, karena kejujuran itu akan membuat manajemen lebih mudah untuk membranding, mempromosikan. Jadi jadi mempersiapkan artis ini mau dibentuk seperti apa sih, itu yang bisa lihat tuh adalah manajemen ya. Dong. Sesuai dengan komersial punya needs. Betul. Gitu ya. Jadi dia harus apa adanya, ya kan? Kalau yang mau sama yang lain terserah, tapi untuk manajemen dia harus apa adanya untuk mempermudah kami melakukan pekerjaan kami juga, gitu ya. Yang terakhir, tanggung jawab, komitmen. Pada saat dia bergabung dengan manajemen, artinya itu ada keterkaitan mungkin kontrak dengan label, dengan pemberi pekerjaan, dengan masyarakat, dengan netizen, dengan fansnya, ya kan? Ada sebuah tanggung jawab yang harus dia jaga betul, gitu. Berani berkomitmen. Kalau sudah ada kontrak terus tiba-tiba aku nggak mau datang karena aku nggak mood, gitu. Nggak bisa begitu ya. Jadi mood itu mesti ditaruh di paling kemana gitu. Jadi jaga image juga kan ya. Betul. Dan untuk BAKAT ini itu akan menjadi screening awal dari WP Manajemen. Kita open, ini kondisinya seperti ini, bersedia, mari kita jalan bersama. Tidak bersedia, ya sudah. Jadi money is not everything lah. Ya kita butuh uang, tapi harus mengedepankan kualitas seperti ini dengan. Iya sih, kalau tidak ada kriteria, bukan kriteria, syarat awal ya, itu akan sangat susah ya, walaupun uang segepok ditaruh di atas meja, ngiler, tapi kita harus memperhatikan atau mempertahankan WPM punya kualitas. Betul. Karena itu kan long term ya, supaya bisa sustain ya. Betul. Dan WPM ini kan ada artis-artis di dalamnya yang tidak boleh terkena efek oleh hal-hal yang tadi 5 itu tadi, yang kalau sampai dibawa sama orang misalnya dengan attitude atau apapun, nanti yang lain berefek, itu juga kita nggak mau gitu. Ada batasan nggak sampai berapa banyak artis yang akan dikelola oleh manajemen, oleh WPM? Sekarang kan misalnya ada 6-7 misalnya gitu kan, akan ada batasan nggak bahwa nggak, WPM cuma menangani 100 gitu kan? Banyak ya. Misalnya ada nggak, atau sekarang saat ini kita nggak punya itu, jadi kita bergulir kembali lagi ya. Aku percaya dengan seleksi alam. Pada saat memang mungkin nanti akan banyak ya, insya Allah akan banyak ya, berarti WPM-nya sendiri pun sudah semakin membesar untuk bisa mengelola semuanya gitu. Jadi ini pasti akan berjalan sesuai dengan. Jadi syarat-syaratnya WPM itu tidak hanya diberikan kepada artisnya, tetapi WPM-nya sendiri juga harus kuat dan harus deliver the commitment. Ya kan, harus betul-betul ya, kita mensyaratkan kalian begini, tapi kita WPM juga melakukan hal yang memang kita janjikan dan kita mau bertanggung jawab bakat itu. Bukan nggak terakhir aja gitu kan. It takes two to tango. Ya kan? Jadi nggak bisa satu sisi. Semua harus ditunjang oleh seluruh semua pendukung harus berjalan bersama. Si artis, si manajer, orang tua, dari manajemen, dari label, semua mari kita berjalan bersama, itu akan sangat kuat. Iya sih, betul juga.